Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Faramli dengan NIM 5011-90151. Saya akan membuat podcast untuk prasyarat UAS manajemen risiko dengan tema pandangan Islam terhadap risiko. Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan lengkap dan sempurna, mengatur 3 yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu atasmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Usahanya mencari nafkah seorang muslim diharapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut. Ini merupakan sunatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 1400-an tahun yang silam, dan dalam surat Luqman ayat 34 sebagai berikut. Dan tidaklah seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok. Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Selanjutnya, dalam surah Al-Asyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islami. Secara natural, dalam kegiatan usaha di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangannya yang positif. Kaidah syariah tentang imbal hasil dan risiko adalah al-gunmu bil gunmi, artinya risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil. Ulama bersepakat bahwa terdapat 2 kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah al-karas bil daman atau pendapat adalah imbalan atas tanggungan yang diambil, dan al-gunmu bil gurmi, keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Kedua kaidah tersebut bersumber dari hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang laki-laki membeli seorang budak laki-laki, kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli mengadukan penjual kepada Nabi SAW, dan Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ia telah memperkerjakan budakku." Maka Rasulullah bersabda, "Keuntungan adalah imbalan atas kerugian." Konsekuensi logis lainnya dari kaidah al-karaju bid damani dan al-gunmu bil gurmi adalah Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya terjadi ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung kerugian. Itulah mengapa Islam melarang adanya tambahan atau bunga dalam transaksi utang seperti biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Pemberi pinjaman tidak memiliki risiko apapun atas dana yang dipinjamkannya, karena Islam mewajibkan setiap pinjaman untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas pengembalian utang dianggap sebagai riba. Jika tambahan atas utang diperbolehkan, maka ketidakadilan akan terjadi di mana-mana. Seorang pemberi pinjaman tanpa melakukan usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar, sementara si peminjam harus bersusah payah untuk melunasi utang beserta bunganya kepada pemilik dana. Inilah yang berutang tidak akan pernah bisa bangkit dari kemiskinan, karena terus dililit oleh besarnya bunga utang, sementara si kaya akan makin kaya raya karena uangnya dapat berlipat ganda tanpa harus bersusah payah menjalankan usaha. Risiko berdasarkan pengertian tradisional berarti kemungkinan menemui kegagalan, kehilangan, dan bahaya. Risiko adalah elemen kehidupan di dunia ini. Ini juga salah satu faktor investasi di mana seseorang harus mengambil waktu untuk mengerti mengenai
penyeleksian instrumen investasi yang spesifik dari bentuk petualangan yang baru. Banyak kaum muslim menyalahartikan konsep tersebut. Beberapa muslim percaya bahwa masa akan datang adalah berada pada tangan Tuhan, sehingga tidak perlu berusaha untuk menggapainya, padahal seharusnya seorang muslim bekerja keras untuk memenuhi kondisi tersebut. Sejarah mengenai Nabi juga merupakan pelajaran yang sangat berarti mengenai bagaimana seorang muslim harus mengelola risiko. Pada perencanaan keuangan Islam, takaful adalah cara mengurangi risiko hilangnya keuangan akibat sebuah hal yang tidak sengaja dilakukan atas ketidakberuntungan. Takaful secara literal berarti jaminan saling menguntungkan dan solidaritas. Hal ini telah didefinisikan pada Takaful Act 1984 sebagai skema berdasarkan saling menguntungkan yang mana menyediakan tujuan keuangan yang saling menguntungkan dan membantu para peserta sebagai kasus membutuhkan di mana para peserta setuju untuk berkontribusi pada tujuan transaksi keuangan. Ini adalah hubungan yang menguntungkan di antara kedua belah pihak untuk melindungi dan dari risiko yang tidak diekspektasikan di masa akan datang. Dari materi podcast saya, apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.